1. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami sebuah kejadian. B. Mampu mengalami sebuah kejadian. C. Mampu memahami permasalahan. D. Mampu membuat peraturan. E. Mampu memecahkan masalah. Dua. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu. Dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal asteris. A. Perkembangan sosialnya. B. Kemampuan awalnya. C. Motivasi belajarnya. D. Perkembangan motoriknya. E. Perkembangan emosinya. 3. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? Asteris. Di tengah giatnya pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, ratusan pelajar di Kecamatan Tompo Bulu, Maros, Sulawesi Selatan, harus berjuang mati-matian menuntut ilmu. Bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa dengan berenang di sungai karena tak ada akses jembatan. Di Desa Bontoma Tinggi, puluhan siswa terpaksa berenang di sungai tiap ke sekolah. Belakangan, wilayah ini pun ramai dikunjungi komunitas relawan peduli pendidikan. Mereka tidak hanya datang mengajar, bahkan mereka menggalang donasi untuk membantu perlengkapan sekolah dan membangun ruang belajar yang layak. Setiap akhir pekan, mereka datang tanpa pamrih, meski harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Ironisnya, pemerintah tak pernah hadir memberikan perhatian. Sumber: https://news.detik.com/berita-40010224-kita. A. Mengapa siswa di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah? B. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? C. Apa yang dilakukan para relawan? D. Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? Empat. Bacalah dengan cermat penggalan paragraf berikut ini. Legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Kompas.com. Tanggal 14 Juni tahun 2017. Pukul 19.22 waktu Indonesia Barat. Dengan perubahan, agar penggalan paragraf di atas kohesif. Pada posisi di atas, paling tepat diisi dengan konjungsi antar kalimat berikut ini. A. Walaupun begitu. B. Malahan. C. Oleh karena itu. D. Jikalau demikian. E. Dengan demikian. 5. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan. Asteris. A.
Memasang puzzle. B. Menendang bola. C. Menjiplak huruf. D. Meronce membuat kalung. E. Mewarnai pola. 6. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? Asteris. A. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. B. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. C. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. D. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. 7. Pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat A. Kegiatan inti. B. Pendahuluan. C. Penutup. D. Refleksi. 8. Sejumlah titik longsor bermunculan di Kabupaten Garut, Jawa Barat usai hujan melanda di daerah itu selama hampir sepekan. Di Kampung Cigedogan Desa Mekarjaya Garut misalnya, tebing setinggi 10 meter dilaporkan ambruk dan menutup akses transportasi dari Kecamatan Bungbulang menuju Kecamatan Caringin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun material berupa tanah dan batuan setebal 3 meter menutupi akses jalan sepanjang 10 meter. Kami bersama warga sedang mengupayakan agar kendaraan roda 2 bisa lewat jalur tersebut. Sambil menunggu alat berat dari Provinsi Jabar. Ujar Camat Bungbulang Heri Hermawan. Senin, tanggal 29 Mei tahun 2017. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut Imat menambahkan bencana longsor juga menimpa akses transportasi di jalur Kecamatan Cikajang 7, di mana ada 3 kecamatan, yakni Banjarwangi, Singajaya dan Pende yang kini terputus. Masyarakat masih berupaya membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan, ujarnya. Pada teks di atas, akses jalan yang terputus akibat bencana tanah longsor sebanyak A. 1 akses, B. 2 akses, C. 3 akses, D. 4 akses. 9. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan program audio dan modul. B. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. C. Menggunakan modul dan PowerPoint. D. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. E. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. 10. Jika seorang guru mengajar dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi (LO) berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan pendekatan saintifik. Pada tengah kegiatan, guru meminta siswa secara berkelompok untuk membaca
menganalisis, dan menyimpulkan isi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang ditugaskan. Menurut pendapat saudara, kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahapan pembelajaran. A. Mengamati beragam contoh teks law. B. Menanya hal-hal terkait dengan struktur teks law. C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks law. D. Mengasosiasi atau merumuskan informasi teks law. E. Mengomunikasikan hasil identifikasi informasi teks law. 11. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah asteris. A. Kemampuan mengemukakan pendapat. B. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. C. Kemampuan untuk memecahkan masalah. D. Kemampuan berinteraksi. E. Kemampuan berkomunikasi. 12. Perhatikan pernyataan berikut. A. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. B. Keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. C. Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. High productivity. B. Effective communication. C. Digital agility. D. Inventive thinking. 13. Pak Edo adalah guru bahasa Indonesia yang sedang merencanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Materi yang sesuai untuk KD tersebut adalah A. Penentuan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. B. Langkah menulis teks laporan hasil observasi secara utuh. C. Makna kata dan istilah pada teks laporan hasil observasi. D. Uraian struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. E. Langkah menulis kerangka teks laporan hasil observasi. 14. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Kerjasama. 3. Menghargai. 4. Mandiri. 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah asteris. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 4. D. 3, 4, 5. 15. Berikut ini adalah kalimat yang berpola SPPL. A. Jabatan itu membutuhkan kompetensi kepemimpinan tinggi. B. Semua pihak menghendaki jabatan itu. C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. D. Orang itu sudah lama menduduki jabatan itu. E. Pada dasarnya, jabatan itu kekuasaan. 16. Di dalam kalimat berikut ini terdapat ketidaktepatan penggunaan kata. A. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. C. Setelah pengujian hasil dilakukan, tim akan melakukan stabilisasi tegangan dan sistem kontrol alat. D. Setelah melakukan pengujian hasil,
Tim akan mengatur stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. Stabilitas tegangan dan alat kontrol dilakukan setelah melakukan pengujian hasil. 17. Pada kalimat manakah terdapat penggunaan tanda baca yang salah? A. Ayahnya bukan pegawai bank, melainkan manajer di salah satu perusahaan swasta. B. Aku hanya membawa beberapa alat tulis, tas, dan buku-buku. C. Anita tidak mau kuliah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. D. Tahukah kau dari mana suara teriakan, tolong, barusan? Dia sangat pandai bergaul di kampus, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. 18. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Sibernetik, Kognitivistik. 19. Perhatikan penjelasan di bawah. Berikut langkah kegiatan pembelajaran pada KD menyajikan puisi rakyat yang dilakukan seorang guru bahasa Indonesia. 1. Menugaskan siswa membuat puisi rakyat secara mandiri. 2. Mendiskusikan isi puisi rakyat yang dibaca. 3. Membimbing siswa memilih ide puisi rakyat. 4. Mendiskusikan ciri dan bahasa dalam puisi rakyat. 5. Mempresentasikan pantun yang telah dibuat siswa. 6. Menyajikan musikalisasi pantun dan syair. 7. Saling mengomentari karya teman. Langkah yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah A. 2 dan 4, B. 1 dan 4, C. 4 dan 5, D. 2 dan 3. Dilanjutkan langsung ke 35. 35. Terjadinya rumah kaca merupakan salah satu contoh judul teks eksplanasi. Deret penjelas manakah yang tidak sesuai dengan teks eksplanasi tentang terjadinya efek rumah kaca? A. Rangkaian kejadian terbentuknya efek rumah kaca. B. Pengertian efek rumah kaca. C. Penyebab rumah kaca dapat dipilah menjadi 2. D. Rumah kaca disebabkan oleh beberapa faktor. Awal terjadinya efek rumah kaca. 36. Dalam pembelajaran mengonstruksi suatu teks, salah satu prinsip pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik harus ada adalah yang A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan. 37. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, komunikasi kursif. B. Komunikasi intrapersonal, komunikasi internasional, komunikasi kelompok. C. Komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi media. D.
komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. 38. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Simbolik, C. Konflik, D. Ikonik, E. Enaktif. 39. Manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS untuk stimulus berikut? Tikus, sawi, bunga sepatu, katak, belalang, ulat, elang, burung pipit. Pustekom Depdiknas 2008. A. Jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? B. Hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? C. Sawi dan bunga sepatu berperan sebagai apa? D. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? 40. Pada pendekatan pembelajaran saintifik, keterampilan komunikasi siswa dapat dilihat dan diukur. Dinilai pada kegiatan di bawah ini, kecuali A. Mengumpulkan data, B. Mendiskusikan suatu masalah, C. Mencoba atau bereksperimen, D. Mepresentasikan hasil diskusi. 41. Aktivitas pembelajaran pada model project-based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah A. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. B. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. C. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. D. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk, karya untuk dipaparkan kepada orang lain. 42. Tempe adalah makanan tradisional yang sangat bergizi. Tempe bisa dibuat dari kedelai. Kedelai yang dipakai untuk membuat tempe bisa kedelai hitam atau putih. Untuk membuat tempe, kedelai direbus, dikupas kulit arinya, ditiriskan, diberi ragi, dan dibungkus. Melalui analisis, dapat disimpulkan bahwa paragraf tersebut A. Koheren, B. Kohesif, C. Koheren tetapi tidak kohesif, D. Kohesif dan koheren, E. Kohesif tetapi tidak koheren. 43. Pada KD, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. B. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. C. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. D. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup.
44. Hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal adalah: A. Intonasi suara. B. Bahasa yang digunakan. C. Gerakan tubuh. D. Ekspresi wajah. 45. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi: A. Sumatif. B. Formatif. C. Proses. D. Hasil. E. Hasil belajar. 46. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah: A. Menjelaskan jaring-jaring makanan. B. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. C. Menyebutkan pengertian ekosistem. D. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. 47. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi metakognitif, prosedural, dimensi pengetahuan, KONSEPTUAL, S. Faktual. A. C1 mengingat. C2 memahami. D. C4 menganalisis, mengevaluasi. C6 mencipta, dimensi proses berpikir. C3 mengaplikasikan, ranah kognitif. C1 C6 taksonomi Bloom. A. Posisi A. B. Posisi C. C. Posisi B. D. Posisi D. 48. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8 mengembangkan cerita rakyat, hikayat, ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah: A. Lingkungan sekolah. B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat. C. Berbagai buku referensi. D. Rekaman drama dari televisi. E. Teks berita dalam surat kabar. 49. Gajah memiliki belalai panjang, yang merupakan modifikasi dari bibir bagian atas dan hidung. Telinganya besar dan melebar. Gajah jantan memiliki sepasang gading yang memanjang ke depan, sedangkan gajah betina pada umumnya tidak memiliki gading. Kulitnya tidak banyak ditumbuhi oleh rambut. Warna kulitnya abu-abu atau hitam. Gajah hidup berkelompok yang dipimpin oleh gajah betina paling tua. Jumlah kelompok 10-30 ekor. Mereka hidup berpindah, migrasi dari tempat satu ke tempat lainnya untuk melakukan kegiatan mencari sumber pakan dan kawin. Gajah merupakan jenis mamalia besar yang mudah beradaptasi dengan kehidupan manusia sehingga dapat kita jumpai gajah sebagai pekerja di penebangan perkebunan. Paragraf tersebut berisi deskripsi: A. Sugestif. B. Ekspositoris. C. Subjektif. D. Teknis. E. Objektif. 50. Ketika ikan yang paling tua mendengar ini, dia gelisah. Dia memanggil ikan-ikan yang lain dan berkata, "Apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan itu?"
Kita harus meninggalkan kolam ini. Nelayan itu akan kembali besok dan membunuh kita semua. Ikan kedua setuju. Kamu benar, dia berkata. Kita harus meninggalkan kolam ini. Tetapi ikan yang paling muda tertawa. Kamu cemas tanpa ada alasan, dia berkata. Kita telah tinggal di kolam ini seumur hidup kita. Dan tidak ada nelayan yang datang ke sini. Kenapa harus orang-orang itu kembali? Saya tidak akan pergi kemana-mana. Keberuntunganku akan menyelamatkanku. Ditinjau dari strukturnya, kutipan fabel di atas merupakan bagian A. Resolusi, B. Komplikasi, C. Orientasi, D. Isi cerita, E. Koda. 51. 1. Musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. 2. Selama 6 bulan banyak sawah gagal panen di desa kami. 3. Hujan tidak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. 4. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. 5. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa karena terjadi selama 7 bulan. 6. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG, tahun lalu kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Kalimat yang tidak mendukung argumen adalah kalimat A. 6, B. 5, C. 3, D. 4, E. 2. 52. Perhatikan puisi di bawah. Simpulan isi puisi tersebut adalah Seonggok Jagung karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar takkan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku, dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode, dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkarya, membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya. Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, menjadi sekrup-sekrup di Slumberger, Freeport, dan sebagainya, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar teknik, kedokteran, filsafat, sastra, atau apa saja, ketika ia pulang ke pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya? Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan, bila hanya akan rumahnya? Lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. A. Sekolah tinggi seharusnya mendekatkan para siswanya dengan lingkungan hidupnya. B. Pendidikan harus memberikan para lulusannya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Orang yang sekolah tinggi tetapi tidak berilmu hidupnya akan sia-sia. D. Sekolah harus menyiapkan lulusan yang rendah hati dan dekat dengan masyarakat. E. Orang yang bersekolah tinggi namun sombong hanya akan menjadi benalu. 53. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual, B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural, C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif,
D. Lembar observasi dan wawancara. E. Penugasan dan lembar observasi. 54. Pohon kelapa, Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan inin. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Manakah rangkuman teks di atas yang paling tepat? A. Pohon kelapa, Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. B. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan inin. Karena banyak manfaatnya maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. C. Pohon kelapa, Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter dan diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia. D. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. E. Pohon kelapa, Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia. 55. Perhatikan gambar penjelasan berikut. Pak Danu melaksanakan kegiatan inti pembelajaran menulis teks berita dengan kegiatan berikut. 1. Bertanya jawab tentang berita dalam kehidupan. 2. Ramu pendapat tentang tujuan pengarang menulis berita. 3. Membaca beragam contoh-contoh berita. 4. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan berita. 5. Membimbing siswa menulis berita. 6. Meminta siswa menulis berita secara mandiri. Dalam pembelajarannya Pak Danu menerapkan pendekatan A. Kontekstual, B. Berbasis masalah, C. Berbasis teks, D. Berbasis lingkungan, E. Berbasisi proyek. 56. Kalimat berikut ini merupakan bagian dari sebuah paragraf panjang. Bacalah dengan cermat, Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput serta merawat dan menanam pohon. Akurat.com. Tanggal 10 April tahun 2017. Pukul 10.28 waktu Indonesia Barat dengan perubahan. Kalimat di atas tidak efektif. Agar efektif, kalimat itu harus diubah seperti berikut. A. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput dan merawat dan menanam pohon. B. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput karena pohon perlu dirawat. C.
Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam dan merawat pohon sambil merumput. D. Sambil merumput. Setiap hari dia keluar masuk hutan karena pohon perlu ditanam dan dirawat. E. Di samping merumput. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam pohon dan dirawat. 57. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi, musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Asteris. A. Kultural. B. Etnik. C. Minat. D. Status sosial. E. Gender. 58. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project-based learning pada sintaks. Asteris. A. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek. B. Menyusun jadwal pembuatan. C. Mendesain perencanaan produk. D. Pertanyaan mendasar. 59. Seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra-pembelajaran. B. Awal pembelajaran. C. Inti pembelajaran. D. Penutup pembelajaran. E. Tindak lanjut pembelajaran. 60. Terdapat pohon mangga besar yang membuat suasana terasa teduh dan segar. Bunga-bunga indah menghiasi bagian depan rumahnya dan terasa harmonis dengan dinding rumah berwarna putih dengan pintu dan jendela berwarna hijau. Lantai keramik berwarna putih bersih di teras rumahnya membuat keharmonisan itu menjadi sempurna. Jika ditinjau berdasarkan isinya, teks tersebut termasuk teks deskriptif. A. Objektif. B. Spasial. C. Temporal. D. Subjektif. E. Identifikasional. 61. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. 62. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Kalimat manakah yang berpola sama dengan kalimat tersebut? A. Paman bercukur menggunakan pisau cukur. B. Burung-burung bersahutan di pagi hari. C. Anak-anak bermain dengan gembira di lapangan. D. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. E. Para petani menanam padi di pagi hari. 63.
Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Action Understanding Perception Interpretation. B. Perception Interpretation Action Understanding. C. Action Perception Interpretation Understanding. D. Perception Interpretation Understanding Action. 64. Menurut bijinya, tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang mempunyai biji berkeping satu. Tumbuhan jenis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Akar serabut dan menyebar ke semua arah. 2. Batangnya tidak berkaya. 3. Bercabang dan mempunyai ruas-ruas. 4. Daunnya memanjang dan tulang daunnya memanjang. Dan 5. Tumbuhan yang masuk dalam kelas ini adalah seperti pohon pisang, tebu, rumput, dan lain sebagainya. Teks deskripsi klasifikasi tersebut memiliki kesalahan yang terdapat pada kalimat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. 65. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah asteris. A. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. B. Menyusun bank soal. C. Merancang instrumen penilaian. D. Pemetaan KD muatan pelajaran. 66. Langkah yang tidak sesuai untuk mencapai kompetensi pada keterangan di bawah ini adalah: Bu Nanda membelajarkan kompetensi dasar memerankan fabel. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan langkah berikut. 1. Membaca fabel. 2. Mendiskusikan garis besar isi cerita. 3. Mendiskusikan ciri dan struktur fabel. 4. Membagi peran tiap-tiap siswa. 5. Mempresentasikan cara memerankan fabel yang baik. 6. Memerankan fabel secara kelompok. 7. Saling mengomong.